Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi, yaitu tentang materi dasar turunan atau diferensial yang wajib untuk kita ketahui. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas contoh soalnya. Namun sebelum itu di sini kami akan menjelaskan sedikit rumus dasar yang digunakan dalam materi turunan, yaitu sebagai berikut. Perhatikan di sini. Jika fungsi f(x) bentuknya a x pangkat n, oke, a ini merupakan sebuah angka dan n ini sebuah pangkat. Maka nanti bentuk turunannya atau f aksen x-nya yaitu sama dengan, perhatikan. Pertama, pangkatnya ini yang di atas, n, kita kalikan dengan angka di depan sini, dengan a. Lalu, x-nya di sini, pangkatnya dikurang 1. Nah, ini dia rumus paling dasar dalam materi turunan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal yang pertama. Fungsi f(x) itu sama dengan 5x pangkat 3. Perhatikan cara mencari bentuk turunannya. F aksen X sama dengan, ingat tadi, pangkat di sini kita kalikan dengan angka depan sini, N kali A. Maka di sini apa sini? Yaitu 3 dikalikan dengan 5. 3 kali 5 hasilnya 15. Lalu X, perhatikan, pangkatnya di sini dikurang 1. Itu artinya 3 kalau dikurang 1 hasilnya 2. Maka bentuk turunan dari 5x pangkat 3 hasilnya yaitu 15x kuadrat. Ini dia jawabannya. Bagaimana? Mudah bukan? Sangat mudah sekali. Perhatikan contoh soal yang kedua. Fx sama dengan 2x kuadrat kurang 5x tambah 3. Maka bentuk turunannya atau f aksen x-nya, perhatikan, sama dengan, ingat tadi, pangkat di sini, terlebih dahulu kita kalikan dengan angka depan yang sini. 2 kali 2 hasilnya 4, lalu x pangkatnya dikurang 1. 2 kurang 1 hasilnya 1. Nah, pangkat 1 di sini itu boleh kita tulis, boleh juga tidak. Lalu perhatikan lagi, dikurang. Turunan dari 5x hasilnya adalah 5. Turunan dari 10x hasilnya 10. Turunan dari 100x hasilnya 100. Maka turunan dari 5x adalah 5. Lalu turunan dari sebuah angka, misalnya turunan dari angka 3, itu hasilnya adalah 0. 0 itu boleh tidak ditulis. Maka bentuk turunan dari 2x kuadrat dikurang 5x tambah 3 hasilnya adalah 4x kurang 5. Ini dia jawabannya. Sangat mudah sekali. Oke, lanjut. Sekarang kita akan masuk ke contoh soal yang nomor 3. Fx sama dengan buka kurung x kuadrat tambah 2x kurang 1 tutup kurung dikali buka kurung x kurang 3 tutup kurung. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaian untuk soal seperti ini. Nah, kalau ketemu soal seperti ini, kalau kita lihat ini ada dua buah bagian, kiri dan kanan, lalu dia dikali, oke. Maka cara penyelesaiannya kita misalkan terlebih dahulu. Oke, kita misalkan untuk yang depan sini sebagai U. Oke, kita tulis x kuadrat ditambah 2x kurang 1. Lalu yang di belakang sini kita misalkan sebagai P, yaitu x kurang 3. Selanjutnya, kita cari turunan U dan juga turunan P. Kalau turunan U berarti U aksen. Apa turunan dari x kuadrat tambah 2x kurang 1? Perhatikan. Turunan dari x kuadrat 2 kita kalikan dengan angka di depan sini. Hasilnya adalah 2. Lalu x, perhatikan, pangkat 2 dikurang pangkat 1 hasilnya pangkat 1. Pangkat 1 di sini boleh tidak ditulis. Lalu ditambah
Turunan dari 2X hasilnya adalah 2. Lalu kita cari lagi turunan dari P, yaitu P aksen. Sama dengan turunan dari X, ingat di depan X ini ada angka 1, tapi dia tidak ditulis. Oke? Maka turunan dari 1X apa? Tentunya adalah 1. Dan turunan dari 3 itu 0 dan 0 boleh tidak ditulis. Nah, selanjutnya perhatikan, karena tadi sini sudah kita misalkan U dan belakangnya sebagai V, maka turunan dari fungsi fx atau f aksen x-nya yaitu sama dengan, perhatikan, U aksen P ditambah dengan UP aksen. Nah, ini rumus yang digunakan kalau bentuknya U kali V. Sama dengan U aksen. Sudah kita cari tadi hasilnya yaitu 2X tambah 2. Lalu V. V sudah ada di sini yaitu X kurang 3. Lalu ditambah U lagi. Ini dia nilai U-nya. Kita buka kurung. X kuadrat tambah 2X kurang 1. Lalu untuk P aksennya sudah kita peroleh tadi hasilnya adalah 1. Selanjutnya kita kalikan terlebih dahulu. Perhatikan cara perkaliannya. 2X kali X. Hasilnya yaitu 2X kuadrat. Lalu 2X dikali negatif 3. Hasilnya negatif 6X. Selanjutnya angka 2 lagi. 2 kali X hasilnya positif 2X. Lalu 2 kali negatif 3 hasilnya negatif 6. Lalu perhatikan ditambah. 1 dikalikan ke sini hasilnya tetap angka ini saja. Yaitu X kuadrat tambah 2X dikurang 1. Lanjut sama dengan 2X kuadrat ditambah X kuadrat hasilnya 3X kuadrat. Lalu perhatikan lagi. Negatif 6X ditambah 2X hasilnya negatif 4X. Lalu, negatif 4X ditambah 2X. Hasilnya negatif 2X. Terakhir, negatif 6 dikurang 1. Apa hasilnya? Yaitu negatif 7. Dan inilah dia hasil turunan dari contoh soal yang nomor 3. Sangat mudah sekali. Lanjut lagi, biar benar-benar paham. Sekarang perhatikan untuk contoh soal yang nomor 4. Fungsi fx sama dengan 3x kurang 5 per 4x tambah 1. Nah, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Kalau ketemu soal turunan seperti ini, langkah pertama yang akan kita lakukan, perhatikan, kita misalkan terlebih dahulu. Oke, kita misalkan yang anggota di atas ini sebagai U-nya, yaitu 3x kurang 5. Lalu untuk bagian bawahnya kita misalkan sebagai P. 4X tambah 1. Selanjutnya kita cari turunan dari U dan juga turunan dari V. Turunan dari U atau U aksen, perhatikan turunan dari 3X apa? Yaitu 3. Turunan dari 5 itu 0 dan 0 boleh tidak ditulis. Selanjutnya turunan dari P lagi. P aksen sama dengan turunan dari 4X yaitu 4, turunan dari 1 itu 0 dan 0 boleh tidak ditulis. Nah, selanjutnya perhatikan. Setelah kita mendapatkan nilai U, V, U aksen, P aksen, barulah kita bisa mencari turunan dari fungsi fx tadi. Ingat, jika bentuk soalnya U per V, maka rumus turunannya yaitu U aksen P dikurang UP aksen per P kuadrat. Sama dengan U aksen. Sudah kita cari tadi, kita peroleh hasilnya di 3. Lalu untuk nilai V, yaitu 4X tambah 1. Selanjutnya dikurang U. U-nya yaitu 3X kurang 5. Lalu dikalikan dengan P aksen. Nilai P aksennya yaitu 4. Per di bawahnya. Perhatikan.
B kuadrat. Nilai V-nya tadi yaitu 4X tambah 1. Maka sini kita tulis 4X tambah 1. Jangan lupa dikuadratkan karena sini rumusnya dikuadratkan. Sama dengan. Kita kalikan terlebih dahulu angka di luar ini satu persatu ke angka di dalam kurung. 3 kali 4X hasilnya 12X. Lalu 3 kali positif 1 hasilnya positif 3. Lalu perhatikan lagi. 4 kali 3X hasilnya 12X. Lalu dikali negatif hasilnya negatif 12X. Lalu 4 kali negatif 5 hasilnya negatif 20. Negatif 20 dikali negatif hasilnya positif 20. Per di bawahnya. Oke, perhatikan untuk bagian bawah. Mau dikuadratkan boleh. Mau tidak dikuadratkan juga boleh. Tergantung dengan permintaan gurunya. Biasanya kalau untuk soal esai boleh tidak dijabarkan. Cukup 4X tambah 1 kuadrat saja. Kalau seandainya dia pilihan ganda, oke, bentuk penyebutnya tidak ada seperti ini, maka harus kita uraikan. Nah, berarti kalau untuk kali ini boleh kita uraikan, boleh juga tidak. Namun sekarang cukup bentuk ini saja, oke, yaitu 4X tambah 1 dikuadratkan. Sama dengan 12X dikurang 12X habis. Lalu 3 ditambah 20 hasilnya 23. Per di bawahnya yaitu 4X tambah 1 dikuadratkan. Ini dia jawaban untuk contoh soal yang nomor 4. Sangat mudah sekali. Oke? Demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.